Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Arya Wibisana dengan NIM 22030100237. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari animasi komputer. Untuk bagian pertama yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam animasi komputer. Yaitu ada ergonomi. Dalam ergonomi itu pentingnya posisi duduk yang benar, penggunaan kursi ergonomis, dan penempatan monitor yang tepat untuk mencegah cedera muskular. Yang kedua yaitu ada kesehatan mata dengan istirahat teratur dari layar, aturan 20-20-20, dan pencahayaan yang memadai untuk mengurangi ketegangan mata. Terus yang ketiga ada manajemen stres. Tekanan tenggat waktu dan kerja berjam-jam dapat menyebabkan stres. Penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan istirahat yang cukup. Jadi ketiga dalam animasi menekankan pentingnya ergonomi dan istirahat teratur untuk mencegah penyakit akibat kerja seperti CTS dan gangguan postur yang sering dialami oleh animator yang bekerja lama di depan layar. Dengan ergonomi yang baik juga, setidaknya kita dapat nyaman untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Terus, bagian kedua itu ada alur produksi animasi. Alur produksi animasi itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Untuk praproduksi yaitu pengembangan ide, skrip, storyboard, dan desain karakter dan aset visual dari animasi tersebut. Jadi awal yang paling pertama kita sebelum membuat animasi kita itu mengembangkan idenya mau seperti apa dulu, terus mengerjakan skripnya, storyboardnya, serta desain karakter dan aset-aset visual yang diperlukan. Nah, bila semuanya sudah ada, lanjut ke bagian tahap produksi. Nah, dalam tahap produksi yaitu pemodelan, rigging, animasi, tekstur, pencahayaan, dan rendering. Bila tahap produksi selesai, di bagian ketiga itu ada pasca produksi. Dalam bagian ini, yaitu adalah bagian pengeditan, menambahkan efek visual, compositing, suara, dan musik. Bagian ketiga itu pengembangan animasi di dunia awal mulanya. Awal mulanya itu pada abad ke-19 itu prasinema. Dimulai dengan perangkat seperti zoetrope dan praxinacrop menciptakan ilusi gerakan sederhana seperti gambar ini. Jadi si alatnya itu akan berputar dan menciptakan ilusi seolah gambar yang ada di dalam itu bergerak. Terus ada awal abad ke-20-an animasi tradisional, era film, animasi pendek seperti kayak Emily Colt dan Vincent McCain meletakkan dasar teknik cel animation. Nah, perkembangan animasi di dunia era emas dan modern. Pada era emas itu sekitar 1930-an itu era Disney. Nah, sering disebut juga era emas. Walt Disney merilis Snow White and the Seven Dwarfs, film animasi panjang pertama yang menetapkan standar industri. Nah, selanjutnya tahun 1960 animasi TV. Munculnya animasi untuk televisi seperti The Flintstones membawa animasi ke rumah-rumah. Terus pada tahun 1990-an animasi komputer 3D, yaitu Pixar merilis Toy Story, film animasi 3D pertama yang merevolusi industri dengan grafis komputer. Terus, pada awal 2000-an hingga sekarang, diverifikasi dan inovasi.
perkembangan pesat dalam teknik gaya dan platform termasuk animasi web, virtual reality, dan augmented reality. Teknik dalam pembuatan animasi. Pada animasi tradisional atau 2D, menggambarkan setiap frame secara manual, sering disebut cel animation, contohnya itu kartun klasik. Terus ada stop motion, memotret objek fisik yang digerakkan sedikit demi sedikit antar frame, seperti stop motion. Seperti ini. Ini contoh dari stop motion. Ini terdiri dari gambar-gambar yang bergerak. Terus ada animasi komputer 3D membuat model rigging dan menganimasikan objek dalam ruang 3D menggunakan perangkat lunak. Contohnya itu film Pixar. Terus ada motion grafis, animasi elemen grafis, dan teks sering digunakan dalam iklan dan judul film. Terus rotoskopik melacak gerakan dari rekaman live action frame demi frame untuk menciptakan animasi yang realistik. Terus cut off animation yaitu menggunakan potongan-potongan kertas atau bahan lain yang digerakkan, bisa juga digital. Nah, ini ada teknik animasi 3D yaitu animasi keyframe, menetapkan posisi objek pada frame tertentu. Komputer menghitung pergerakan di antaranya. Terus motion capture atau mocap merekam gerakan aktor nyata dan menerapkannya pada model 3D. Pada motion capture biasanya digunakan pada game atau CGI. Jadi orang-orang atau aktor yang memerankan peran tersebut yang dipasangkan alat bulat atau cahaya yang nantinya akan direkam gerakannya oleh komputer dan dirubah menjadi animasi. Itu motion capture. Kamu pasti sering melihatnya di dalam behind the scene film-film populer seperti Iron Man, Avengers, The Hobbit, dan lain-lain. Contoh dari motion capture itu seperti Para aktor memakai pakaian khusus yang diberi bola-bola kecil di tubuhnya. Bola-bola inilah yang direkam sebenarnya. Tujuannya untuk menangkap gerakan tubuh si aktor secara digital. Selanjutnya, data ini digunakan untuk menggerakkan karakter yang akan menggantikan tubuh si aktor.
Kamera-kamera infrared ditempatkan di sudut-sudut ruangan untuk menangkap bola-bola sensor ini di dalam ruang 3 dimensi, sehingga gerakan yang ditangkap bisa dilihat 360 derajat dari berbagai sudut. Sebenarnya, motion capture bukan teknologi baru. Bahkan di tahun 60-an sudah ada, namun saat itu belum praktis digunakan di dalam film. My mouth is made to move by my voice. The rest of me moves because some guy in a harness moves. Sekarang, dengan perkembangan software dan hardware komputer, teknologi motion capture semakin berkembang pesat, sampai bisa ditampilkan secara live dengan sangat realistis, seperti Siren. I've got state-of-the-art real-time graphics and an unprecedented... Itu adalah contoh dari motion capture. Selanjutnya yaitu produk life cycle dalam bidang animasi. Tahap 1 dan 2. Tahap 1 itu pengembangan atau development, yaitu ideasi, riset pasar atau penulisan skrip, desain konsep, dan pembuatan prototipe, dan berfokus pada kreativitas dan kelayakan. Selanjutnya, perkenalan atau introduction. Peluncuran produk animasi ke pasar, promosi intensif untuk membangun kesadaran dan menarik audiens awal. Terus, yaitu produk life cycle dalam bidang animasi pada tahap 3 dan 4. Yang pertama itu ada pertumbuhan atau growth. Produk mulai diterima pasar, penjualan meningkat, dan audiens berkembang fokus pada perluasan distribusi dan sequel film. Makanya jika produk animasi atau film yang penjualan itu meningkat atau audiensnya terus berkembang, nanti si pertumbuhan ini akan diperluas distribusinya dan membuat sequel atau spin-off. Terus ada kedewasaan atau maturity. Penjualan mencapai puncaknya, persaingan ketat, strategi meliputi merchandising, game, dan adaptasi media lain. Jadi tidak hanya berfokus pada animasi. Jika penjualan sudah mencapai puncaknya, strategi lainnya itu meliputi pada merchandise, membuat game, dan diadaptasi pada media-media lainnya. Terus ada produk life cycle dalam bidang animasi pada tahap kelima. Di sini ada penurunan atau decline. Minat audiens berkurang, penjualan menurun, perusahaan mungkin mencoba revitalisasi atau penghentian produksi. Memahami siklus hidup produk membantu studio animasi merencanakan strategi jangka panjang dan memaksimalkan potensi di setiap proyeknya. Kesimpulannya, itu intinya pembuatan animasi membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi, kesadaran akan kesehatan dan keselamatan kerja, serta pemahaman mendalam tentang siklus hidup komersial produk agar dapat bersaing di industri kreatif global. Mungkin cukup sekian atas presentasinya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.